Halo semua, kembali lagi di Banting TV. Siapa yang tidak mengenal B.J. Habibie, anak bangsa berprestasi di kancah internasional. Sosok B.J. Habibie sangat dihormati oleh ilmuwan dunia, khususnya di bidang penerbangan. Selain dikenal sebagai orang paling cerdas di antara ahli penerbangan, beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Banyaknya prestasi yang telah digapai oleh B.J. Habibie dan perannya dalam dunia penerbangan nasional maupun internasional merupakan sebuah contoh panutan bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia bahwa setiap orang dapat berkarya dan diakui dunia. Bagiku, Habibie adalah bapak pelayanan Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca adalah bukti yang diciptakan Pak Habibie untuk melayani dan mengkoneksikan dunia lewat udara. Habibie mengajarkan bahwasanya melayani harus dilakukan sepenuh hati, mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dan mulai saat ini. Habibie bagiku adalah sosok yang akuntabel, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, maka bersiap-siaplah Anda akan terjatuh. Jadi kalau Anda senantiasa terus bekerja, bertanggung jawab atas apa yang diberikan, maka dunia akan selalu mengikutimu. Ada 3 kata-kata Habibie yang bisa kita gunakan dalam segi pelayanan dan dalam segi akuntabel. Yang pertama adalah, kejujuran dan integritas adalah harga mati bagi seorang pemimpin. Tanpa itu, kepercayaan rakyat akan sirna. Yang kedua, kesuksesan seseorang pemimpin bukan hanya dilihat dari pencapaian pribadinya, akan tetapi juga dari kemampuan dia untuk memberikan pelayanan kesuksesan bagi siapa saja yang di sekelilinginya. Ada juga kata-kata yang dia berikan dari Bapak Habibie, yaitu, cinta bukanlah tentang memilikimu, tapi tentang bagaimana aku merawatmu dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab serta akuntabilitas seorang Pak Habibie. Bagaimana dia bertanggung jawab tidak hanya untuk bangsa, tetapi untuk keluarganya. B.J. Habibie memiliki prestasi di bidang teknologi, terutama di penerbangan. Ia juga terlibat dalam pembuatan pesawat dan menciptakan sebuah pesawat yang sangat canggih. B.J. Habibie dikenal secara internasional berawal dari kisah kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 1960-an, di mana kecelakaan ini teridentifikasi karena kerusakan konstruksi pesawat yang tidak mampu dideteksi sebelumnya. Namun, seorang B.J. Habibie yang berkompeten, kala itu dengan cerdasnya mampu memecahkan masalah tersebut. Terungkapkan bahwa bagian rawan kerusakan terdapat pada sambungan antara badan dan sayap pesawat. Teori yang dicetuskan oleh Bapak B.J. Habibie ini dilengkapi dengan perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan karena kerusakan material saat terbang. Bagiku, Habibie adalah sosok yang berhasil menerapkan nilai harmonis dalam berbagai aspek kepemimpinannya, baik sebagai presiden maupun ilmuwan. Di masa transisi pasca Orde Baru yang penuh dengan ketegangan, Habibie berhasil menjaga stabilitas politik dan sosial dengan membuka ruang dialog yang lebih luas, memberikan kebebasan pers, serta mendorong rekonsiliasi antara berbagai kelompok masyarakat. Keputusan berani untuk mengadakan referendum di Timur Timur, meski kontroversial, juga menunjukkan komitmennya terhadap solusi damai yang lebih mengutamakan keharmonisan.
Habibie adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan yang harmonis dapat merajut persatuan, menciptakan perdamaian, dan mendorong kemajuan di tengah tantangan besar. Bagiku, Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang loyalitas. Beliau memiliki nasionalisme dan cinta tanah air yang cukup besar. Hal ini terlihat dari dedikasi beliau untuk memajukan bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak B.J. Habibie sempat meniti karir di Jerman dan ditawari kewarganegaraan oleh pemerintah Jerman. Akan tetapi, beliau menolak tawaran tersebut dan tetap setia kepada Indonesia. Ketika negara Indonesia memanggilnya untuk berkontribusi, beliau tanpa ragu dan bersedia melepaskan jabatan tingginya di Jerman. Loyalitasnya terlihat jelas ketika ia menerima jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie mengembangkan industri dalam negeri hingga akhirnya lahirlah perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Di antaranya ada PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dana. Kisah cinta dan kesetiaan Bapak B.J. Habibie juga terlihat jelas hingga diabadikan dalam beberapa film. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki nilai loyal yang harus dijadikan teladan dalam berwarga negara. Bagiku, Habibie adalah sosok yang adaptif, seorang teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia. Kontribusinya pada kemajuan sains di Indonesia semakin besar dengan perannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun, yakni pada tahun 1978 sampai dengan 1997. Beliau merupakan sosok yang visioner, yang adaptable terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mampu beradaptasi dan menciptakan iklim kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Melalui pemikiran intelektualnya yang banyak ia dapat di Jerman dulu, ia berhasil membawa berbagai gagasan atau perubahan baru bagi Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional. Beliau juga merupakan pemimpin yang berorientasi pada perubahan, selalu mengutamakan pemahaman lingkungan dan kemampuan beradaptasi, sehingga pemimpin dapat mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan kompetensi organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan kepemimpinan transformatif, di mana pemimpin cenderung mendukung, mengembangkan, dan berorientasi pada pemikiran inovatif. Bagiku, Habibie adalah sosok tokoh besar Indonesia yang terkenal bukan hanya karena keahliannya dalam bidang teknologi dan penerbangan, tetapi juga karena pendekatannya yang kolaboratif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun kepemimpinannya. Dalam karirnya sebagai insinyur penerbangan, Habibie menunjukkan semangat kolaborasi yang tinggi. Saat bekerja di Jerman, ia terlibat dalam proyek-proyek besar termasuk pengembangan pesawat terbang, di mana dia selalu bekerja dalam tim multidisipliner yang melibatkan para ahli dari berbagai negara. Habibie percaya bahwa teknologi tinggi tidak bisa dikembangkan tanpa sinergi dan kerjasama global. Ia juga dikenal sebagai pengembang teori crash propagation yang memperbaiki desain sayap pesawat terbang, dan ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi antara ilmuwan, teknisi, dan industri. Selain kolaborasi di dunia teknologi, ketika menjadi Presiden Indonesia pada masa transisi yang kritis setelah jatuhnya Orde Baru, Habibie mengedepankan nilai-nilai demokratis dan keterbukaan. Ia membuka ruang dialog dengan berbagai pihak termasuk oposisi, masyarakat sipil, dan media yang pada masa itu belum pernah terjadi dalam skala yang luas. Pendekatan kolaboratif ini ditunjukkan ketika ia mempercepat proses reformasi politik, termasuk memberi kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengizinkan pembentukan partai-partai politik baru.